Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 4 Kebumen, khususnya kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Tati Sohifah dalam kegiatan pembelajaran fikih. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang bersuci dari hadas besar atau mandi janabah. Anak-anakku semuanya siswa-siswi MTS Negeri 4 Kebumen kelas 7A sampai 7G yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, setelah minggu kemarin kita belajar bersama tentang bersuci dari hadas kecil atau berwudu, tata cara berwudu. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi besar atau mandi janabah atau biasa disebut juga dengan mandi wajib. Nah, yang pertama, mari kita pelajari bersama apa itu mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Nah, menurut bahasa, mandi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pengaliran. Ini dari kata al-husl atau pengaliran. Menurut istilah, mandi besar adalah mengalirkan air ke seluruh badan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang diawali dengan membaca niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, di sini ada perbedaan ya ketika kita mandi biasa yang setiap hari kita lakukan pagi dan sore, itu mandinya tidak kita niati untuk menghilangkan hadas besar, hanya mandi biasa. Maka itu disebut mandi biasa. Nah, kalau mandi besar atau mandi janabah, itu harus kita niati untuk menghilangkan hadas besar, karena memang mandi besar ini fungsinya untuk menghilangkan hadas besar. Anak-anakku, kita lanjutkan pada dasar hukum dari mandi besar atau dalil dari mandi besar yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ini ayat ini lanjutan dari dalil yang kemarin berada di wudhu ya. Ini lanjutannya. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattoharu. Nah, ini lanjutan dari ayat kemarin yang dalil dari berwudu. Ya, masih sama-sama dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya adalah, dan jika kamu junub, maka mandilah. Junub itu artinya dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan berhadas besar. Anak-anakku, kita lanjutkan pada niat mandi besar. Nah, ini kalian semuanya harus hafal dan harus bisa, karena kita semuanya pasti suatu saat akan mengerjakan atau melaksanakan mandi besar.
Seperti yang kemarin sebelum wudhu kan kita semua sudah belajar tentang hadas besar, hadas kecil. Nah, salah satu dari yang menyebabkan kita mandi besar, misalnya untuk perempuan kan setiap bulan haid gitu ya, atau untuk anak laki-laki mungkin mimpi basah, terus untuk orang yang sudah punya pasangan, punya suami istri berhubungan, suami istri. Nah, ini menyebabkan orang tersebut berhadas besar. Dan kita, cara mensucikan hadas besar harus dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, kita harus hafal niatnya. Mari kita baca bersama niat mandi besar. Ini bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla birofhil hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Kita ulangi. Nawaitul husla birofhil hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Jadi, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, akbaru itu artinya besar, fardolillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala, fardu atau wajib ya, sama saja. Atau bisa juga dengan nawaitul husla, lirofnil hadatsil akbari minal jinabati fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Demikian ya anak-anakku ya, niat untuk mandi besar. Tapi kalau misalnya kalian sudah terkena haid ya, untuk anak perempuan atau anak laki-laki sudah mulai bermimpi basah, kok belum hafal niat yang seperti ini? Tidak apa-apa, misalnya kalian niatnya menggunakan bahasa Indonesia saja, misalnya saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Atau anak perempuan juga, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Maha Tahu, boleh ya, sangat boleh. Tapi kalau kita hafal niatnya, kita akan lebih mantap. Nanti kita melafalkan di dalam hati juga kita niat, itu akan lebih mantap gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan pada rukun mandi besar atau mandi janabah. Nah, rukun ini adalah suatu perbuatan yang harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Jadi, ketika salah satu dari rukun ini tidak kita laksanakan, maka mandi yang niatnya untuk menghilangkan hadas besar tersebut belum sah. Nah, apa saja rukun dari mandi besar? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah niat. Niatnya seperti tadi yang di depan sudah kita baca bersama-sama, yaitu nawaitul husla lirofnil hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Terus rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya harus terkena air yang suci mensucikan, atau air yang bisa kita konsumsi, bisa kita gunakan untuk bersuci, atau biasa disebut air tohir mutohir, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sunnah mandi besar. Jadi dalam kegiatan mandi ini, keseluruhannya dari kegiatan mandi ini tidak hanya rukun, ada juga sunnahnya. Yaitu yang pertama,
membaca bacaan basmalah sebelum memulai mandi. Ini bukan rukun tapi ini sunnah. Terus yang kedua berwudu seperti biasa kalau kita mau melaksanakan sholat itu ya. Terus yang ketiga menggosok seluruh tubuh dengan tangan. Ini mungkin kita lakukan ketika kita sambil memakai sabun gitu ya. Terus yang selanjutnya mendahulukan bagian tubuh atau anggota tubuh yang sebelah kanan dari yang kiri. Jadi sunnah mendahulukan bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu. Kita mengguyurkan airnya di bagian tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Anak-anakku, kita lanjutkan pada tata cara mandi wajib. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita masuk ke kamar mandi, kita ambil air, lalu basuh tangan terlebih dahulu sampai 3 kali. Jadi seperti kalau kita mau berwudu, kita basuh tangan kita terlebih dahulu dengan air sampai 3 kali. Nih, paham ya? Untuk selanjutnya, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Nah, ini mungkin karena yang anak perempuan setelah selesai haid atau ibu-ibu yang habis melahirkan atau selesai nifas atau ini mamas-mamas ya, anak laki-laki yang habis mimpi basah, mungkin masih ada sisa kotoran atau najis yang menempel di tempatnya, maka kita bersihkan dulu sampai bersih. Nah, setelah itu baru kita berwudu seperti biasa ketika kita akan melaksanakan sholat. Kita wudu, sudah selesai, kita akhiri dengan menyiram kaki, dan kita lanjutkan untuk memulai mandi, yaitu dengan menyiramkan atau mengguyurkan air yang pertama ke kepala 3 kali sambil membaca niat. Jadi niatnya dibaca sambil ketika kita mengguyurkan air ke kepala yang pertama itu. Jadi jangan nanti menunggu misalnya kita pas mengguyurkan airnya di badan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membaca niatnya setelah mengguyurkan air ke badan, maka air yang tadi pas kita siramkan ke kepala kita itu tidak termasuk mandi besar. Nah, ini kita harus hati-hati sekali. Tidak boleh asal-asalan, atau bahkan malah kita niatnya setelah mandi selesai. Nah, ini sama sekali tidak dibenarkan. Jadi, yang benar adalah ketika kita mulai mandi, pertama kali mengguyurkan air ke kepala kita, disitulah kita mulai niat untuk mandi wajib ini. Setelah selesai dari kepala sambil niat tadi ya, maka kita tinggal mengguyurkan air ke badan sebelah kanan. Kenapa ke badan sebelah kanan? Seperti yang tadi sudah di atas ada ya, karena sunnah mendahulukan anggota badan yang kanan. Nih. Setelah itu baru ke sebelah kiri. Dan ini untuk anak laki-laki yang mungkin nanti ketika sudah beranjak dewasa mulai tumbuh jenggot, ini perlu disela-sela karena takutnya tidak terkena air ke dalam, tidak masuk. Nih, begitu juga rambut, apalagi untuk anak perempuan yang rambutnya itu panjang, tidak seperti anak laki-laki. Ini harus betul-betul di sela-sela sampai betul-betul airnya sampai ke kulit kepala, rata, gitu ya. Nah, terus setelah selesai, kita basuh semuanya sampai kaki, sampai ingat lipatan-lipatan yang ada di badan kita. Lipatan yang ada di dubur, lipatan yang ada di ketiak mungkin, atau lipatan yang ada di bagian kaki, lutut, semuanya kita harus gosok agar semuanya terkena air. Demikian ya, jadi memang harus betul-betul kita hati-hati dalam melaksanakan mandi wajib, karena
mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar agar kita bisa melaksanakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat itu dengan sempurna, dengan baik begitu. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan pada hikmah mandi besar. Apa hikmah dari mandi besar? Yang pertama pastinya kita akan mendapatkan pahala karena kita dalam keadaan suci. Terus yang kedua mendapatkan kebersihan, ya. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan rasa semangat karena kalau badan kita sudah bersih, kita juga akan semangat dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan kita, ya. Baiklah anak-anakku, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, selamat belajar, Ibu doakan. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses dan ilmu yang anak-anakku pelajari bisa bermanfaat baik untuk diri kalian juga untuk orang lain di sekitar kalian. Amin, Allahumma amin. Demikian anak-anakku, karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan baik-baik di rumah. Kalau bepergian tetap memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.